Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman, apa kabar? Tentu baik bukan? Nama saya Umarul Faruk, saya mahasiswa Untak Surabaya, jurusan Administrasi Bisnis. Sebelum memulai penjelasan materi yang akan saya sampaikan, saya punya sebuah quotes buat kalian. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan video ini saya akan sharing kepada teman-teman dan bisa menambah wawasan. Di video ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu manusia sebagai pengolah informasi. Seiring berkembangnya zaman, sistem informasi manajemen selalu berkembang dari waktu ke waktu yang di dalamnya mengalir sebuah informasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai pengolah informasi? Nah, di situ dijelaskan sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan manusia atau mesin yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen yang kemudian digunakan untuk memecahkan suatu masalah bisnis atau pengambilan keputusan. Manusia merupakan elemen yang penting dalam pemahaman kemampuan manusia sebagai pengolah informasi. Data yang diterima manusia diproses dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang penting bagi penerima lain di dalam berbagai kegiatan organisasi maupun manajerial untuk mengambil keputusan. Lalu, bagaimana manusia dalam mengolah sistem informasi? Nah, manusia itu memiliki panca indera yang kemudian diolah di dalam otak manusia. Terdapat 3 sistem penyimpanan informasi pada manusia. Yang pertama ada memori sensoris. Nah, memori sensoris itu memori yang berkapasitas besar dalam menampung berbagai macam informasi. Namun biasanya itu menjadi memori yang berjangka waktu pendek dan singkat. Misalnya penglihatan, pendengaran. Memori sensoris berperan penting dalam hidup manusia karena seseorang hanya memfokuskan pada satu informasi yang diperoleh untuk diingat. Yang kedua ada ingatan jangka pendek atau short term memory. Nah, ingatan jangka pendek merupakan terusan dari ingatan sensoris dan berlangsung sedikit lebih lama jika seseorang tersebut hanya memfokuskan pikirannya terhadap sesuatu. Yang ketiga ada ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan ingatan yang tidak terbatas kapasitas penyimpanannya dan jangka waktu informasi yang tersimpan sangat lama atau bahkan permanen. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ingatan dalam manusia itu ada usia, kondisi fisik, emosi, minat DNA informasi, dan lain sebagainya. Kemudian, pengelola sistem informasi itu dibagi dari beberapa tingkatan. Kita mulai dari yang paling atas. Nah, yang pertama ini ada top management. Biasanya top management itu perencanaan strategis kebijakan dan pengambilan keputusan yang diajukan dari sistem informasi yang didapat. Kemudian ada middle management. Nah, middle management itu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada low management. Low management itu perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada operator. Nah, ini tingkatan yang paling bawah itu yaitu memprosesan transaksi dan respon permintaan dari sistem informasi yang didapat. Human error. Nah, human error ini jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Lalu ada kehilangan data atau tidak terolah biasanya. Kemudian ada salah dalam menggunakan dokumen, kesalahan dalam prosedur pengolahan, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja biasanya terjadi dalam pengumpulan sistem informasi. Saya rasa materi yang saya sampaikan sudah cukup. Jika ada yang masih ingin bertanya bisa langsung DM ke Instagram, kalau enggak bisa kirim email.